Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galus Listening Tias dengan NIM 19 19 10 50 10 43. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah evaluasi sumber daya lahan dengan tema urban growth. Terima kasih. Slide ini dijelaskan mengenai table of contents. Di sini saya akan membahas 5 topik. Yang pertama yaitu geohidrologi, yang kedua geomorfologi, yang ketiga adalah geodinamik, yang keempat adalah studi kasus yaitu Sentul City, dan yang kelima ini ada kaitan dengan dokumen perencanaan. Pertama saya akan membahas mengenai teori-teori yang ada. Nah, yang pertama ini ada geohidrologi. Kondisi hidrologi juga termasuk hidrologi permukaan. Nantinya kondisi hidrologi ini akan mempengaruhi penggunaan lahan, perencanaan, pemilihan lokasi dan biaya, daya lahan, dan bahkan keamanan struktur teknik. Kemudian untuk teori yang kedua yaitu mengenai geomorfologi. Kondisi geomorfologi lebih lanjut terhadap topografi permukaan dan memberikan dasar untuk penjelasan tentang 1. Hubungan antara kondisi permukaan dan geologi. 2. Asal, usia, dan perkembangan geografis elemen geomorfologi individu. Yang ketiga yaitu pengaruh kondisi geomorfologi pada proses hidrologi dan geodinamik. Dan yang keempat adalah perkembangan geomorfologi yang akan datang berupa fitur seperti erosi tepi sungai. Kemudian yang terakhir ini ada teori mengenai geodinamik. Geodinamik sendiri adalah cabang ilmu geofisika yang menjelaskan mengenai dinamika bumi, dibantu dengan ilmu matematika, fisika, dan kimia untuk memahami arus konveksi lahan yang ada di mantel bumi yang kemudian berperan dalam pergerakan lempeng bumi. Selain itu juga berguna untuk memahami fenomena geologi seperti pemekaran samudra, pembentukan pegunungan, gunung api, patahan lempengan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasus yaitu Sentul City. Untuk gambaran umumnya sendiri, secara strategis, Sentul City ini terletak pada Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Adapun batas-batas wilayah yang dimiliki oleh pemukiman developer Sentul City yaitu pada sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Cibinong, pada sebelah timur berbatasan langsung dengan Kota Bogor, pada sebelah barat berbatasan langsung dengan eksit tol selatan, dan pada sebelah selatan ini berbatasan langsung dengan kawasan Puncak Bogor. Kawasan pemukiman developer Sentul City ini dibangun di atas lahan 3.000 hektar pada ketinggian 215 sampai dengan 300 meter di atas permukaan laut. Pemukiman elit ini dikembangkan oleh PT Sentul City Tbk. Di sini dapat dilihat mengenai master plan Sentul City. Ini ada rencana pembangunan Sentul City. Saat ini sudah hampir seluruhnya terbangun, dan di sini pada master plan di sekitaran Sentul City masih kosong dan masih berupa lahan hijau, namun saat ini sudah terisi berbagai permukiman developer lain dan pemukiman organik yang tumbuh dikarenakan pengaruh oleh pemukiman elit Sentul City ini. Selanjutnya, untuk studi kasus sebelumnya itu saya ambil dengan tema urban growth. Dapat dikatakan demikian dikarenakan di Sentul City sendiri pada awalnya hanya berupa hamparan tanah kosong. Kemudian dibangun permukiman dan berbagai fasilitas pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 1997 dibuka akses langsung pada kawasan Sentul City melalui gerbang tol Sentul Selatan. Saat ini, tanah yang awalnya kosong tersebut telah berubah menjadi permukiman elit. Kemudian untuk kawasan di sekitar Sentul City sendiri mulai berkembang berbagai permukiman developer, namun berbeda pengembang dari Sentul City ini dan juga mulai tumbuh berbagai permukiman organik dikarenakan Sentul City ini memiliki daya tarik tersendiri karena Sentul City ini memiliki berbagai fasilitas umum yang cukup baik
dan juga lengkap, sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar Sentul City ini juga dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Kemudian pada slide ini akan dijelaskan mengenai hubungan dengan geohidrologi. Penelitian terbaru mengenai pengelolaan air di perkotaan memiliki kerangka pikir tahap transisi kota menuju Water Sensitive City atau WSC. Nah, atau lebih familiar dapat dikenal dengan kota sensitif air. WSC sendiri terdiri dari Water Supply City, Sewerage City, Drain City, Waterway City, Water Cycle City, dan Water Sensitive City. Sentul City sendiri memiliki curah hujan yang cukup tinggi, maka dibuatlah beberapa resapan air yang diperuntukkan sebagai runoff. Selama hujan, taman akan dipenuhi air hujan, kemudian air tersebut secara perlahan akan meresap ke dalam tanah dan mengurangi aliran di permukaan, dan pada akhirnya akan meningkatkan ketersediaan air tanah. Selain RTH, terdapat pula RTB atau ruang terbuka biru yang direncanakan di Sentul City. Ruang terbuka biru untuk menampung air hujan di kawasan perkotaan dapat dirancang dalam bentuk danau buatan atau kolam retensi. Danau buatan dapat diterapkan di kawasan perumahan, sementara kolam retensi khusus diterapkan di sepadan sungai. Selain fungsi sebagai sumber daya air, danau juga dapat mengkonservasi biodiversitas flora dan fauna, meningkatkan serapan karbon, meningkatkan efek pendingin udara, dan meningkatkan keindahan lanskap. Kawasan Sentul City sendiri yang memiliki bentuk wilayah bergelombang, sehingga sangat sesuai untuk didesain sebagai cekungan badan air. Nah, di kawasan Sentul City sendiri sudah memiliki tekstur pada topografinya, sehingga dimanfaatkan oleh pengembang dibuat menjadi ruang terbuka biru untuk dijadikan berupa danau buatan, sehingga nantinya air hujan yang turun di kawasan Sentul City dapat ditampung di danau buatan tersebut. Slide ini akan dijelaskan mengenai hubungan dengan geomorfologi. Sentul City Kabupaten Bogor ini berada pada level sekitar 280 sampai dengan 307 di atas permukaan laut. Kawasan ini merupakan kawasan yang berkontur, sehingga untuk digunakan sebagai kawasan perumahan dan jalan lingkungan perlu dilakukan pematangan lahan berupa pekerjaan galian atau cutting dan urugan atau fill dengan melakukan perkuatan lereng. Upaya penanganan lereng antara lain dapat berupa yang pertama ini merencanakan konstruksi DPT berdasarkan tinjauan kestabilan luar maupun kestabilan dalam berdasarkan kondisi lingkungan existing. Yang kedua ini, bila diperlukan, memperkuat lereng perbatasan antara kawasan lahan perumahan dengan kawasan penduduk. Secara lebih lanjut, Sentul City telah melakukan penyesuaian lahan untuk menangani kondisi topografi yang berkontur dengan cara pengerjaan galian dan urugan, sehingga lahan yang ada sudah cukup landai dan cocok untuk dibangun permukiman. Dengan kondisi lahan yang cukup landai, dibangunlah permukiman elit Sentul City. Dengan adanya Sentul City ini tentu mempengaruhi kawasan di sekitarnya. Saat ini banyak lahir permukiman developer maupun organik di kawasan sekitar Sentul City. Hal ini dikarenakan Sentul City memiliki tarikan berupa kawasan elit dengan berbagai fasilitas umum yang memadai. Ini akan dijelaskan mengenai kesesuaian lahan. Yang pertama ini dijelaskan mengenai kesesuaian lahan untuk taman. Tidak terdapat lahan yang benar-benar sangat sesuai untuk taman pada area Sentul City sendiri. Yang pertama ini didominasi oleh kelas kesesuaian lahan S3R strip 1 yaitu sebesar 2.116,08 hektar atau sekitar 73,12% dan tersebar di seluruh kawasan Sentul City. Kemudian yang kedua ini ada kelas lahan dengan faktor pembatas drainase tanah atau S3R2 dijumpai pada area kajian yaitu seluas 146,90 hektar atau sebesar 5,08%. Nah, upaya perbaikan dapat dilakukan pada kelas lahan ini yaitu dengan membuat sistem drainase yang baik.
Kemudian yang ketiga ini terdapat sebagian kecil lahan yang termasuk dalam kelas sesuai marginal dengan faktor pembatas drainase tanah dan lereng atau termasuk pada kelas S3R strip 2S, yaitu seluas 0,6 hektar atau sekitar 0,02%. Kelas lahan ini tidak direkomendasikan karena dibutuhkan upaya mekanisasi lahan berupa grading. Nah, di luar itu terdapat lahan yang tidak sesuai dengan luas 121,20 hektar atau sebesar 4,19%. Nah, di samping ini terdapat peta mengenai kesesuaian lahan untuk taman. Nah, untuk lahan yang tidak sesuai ini dilambangkan oleh huruf N dan yang berwarna coklat tua. Di sini dapat dilihat beberapa kawasan tidak sesuai dan ini tersebar di seluruh kawasan Sentul City. Kemudian yang kedua, terdapat kesesuaian lahan untuk hutan kota. Sama seperti kesesuaian lahan untuk taman, tidak terdapat lahan yang benar-benar sangat sesuai untuk taman pada area kawasan Sentul City. Yang pertama ini, luasan lahan terbesar adalah lahan yang termasuk ke dalam kelas kesesuaian S3R, yaitu sebesar 1.522,10 hektar atau sekitar 52,59%. Nah, umumnya tidak dapat dilakukan upaya perbaikan kecuali pada lapisan padas, lunak, dan tipis dengan membongkarnya waktu pengolahan tanah. Dan yang kedua ini terdapat kelas lahan kedua terbesar, yaitu lahan sesuai marginal dengan faktor kedalaman efektif tanah dan kepekaan terhadap erosi, yaitu kelas S3ER, yaitu sebesar 846,25 hektar atau sekitar 29,24%. Kemudian yang ketiga ini ada jenis tanah kurang peka terhadap erosi, kelas lahan dengan faktor pembatas kedalaman efektif tanah, dan kelas lereng S3RS juga dijumpai pada area, yaitu seluas 48,44 hektar atau 1,67%. Nah, lahan ini juga berada pada kemiringan lahan 25-45%. Kemudian untuk yang keempat ini juga terdapat kelas lahan S3 ERS, yaitu kelompok lahan yang memiliki faktor pembatas kurang peka terhadap erosi, kedalaman efektif tanah sedang maupun dangkal, dan berada pada kemiringan lahan 25-45%. Nah, kelas lahan ini terdapat seluas 68,95 hektar atau 2,38%. Dan yang terakhir, terdapat lahan yang tidak sesuai untuk hutan kota. Ada sebesar 408,3 hektar atau sebesar 14%. Berada di sepanjang sungai yang memiliki tanah tidak peka terhadap erosi. Nah, di sampingnya ini terdapat peta kesesuaian lahan untuk hutan kota. Di sini dapat dilihat lahan-lahan yang sesuai dari yang hampir paling sesuai sampai lahan yang sangat tidak sesuai. Nah, di sini. Kemudian yang terakhir, terdapat kesesuaian lahan untuk danau. Nah, di kawasan Amatan sendiri, yaitu Sentul City, terdapat lahan yang sangat sesuai atau termasuk kelas S1, sebesar 107,04 hektar atau 3,70%. Kemudian yang kedua ini ada lahan yang cukup sesuai dengan faktor pembatas kelas lereng atau kelas S2S, yaitu seluas 460,87 hektar atau 15,92% dari total luas wilayah. Kemudian yang ketiga ini adalah lahan yang cukup sesuai dengan faktor pembatas jarak dengan sungai atau kelas S2W seluas 14,15 hektar atau 0,49%. Kemudian yang keempat ini adalah lahan yang cukup sesuai dengan faktor pembatas kelas lereng dan jarak dengan sungai atau kelas S2SW seluas 39,08 hektar atau 1,35%. Dan yang kelima ini adalah lahan yang sesuai marginal dengan faktor pembatas kelas lereng atau kelas S3S seluas 2.000
49,92 hektar atau 70,83%. Nah, lahan tersebut ada pada kemiringan lereng 2 sampai 5. Lalu ada lahan yang sesuai marginal dengan faktor pembatas kelas lereng dan jarak dengan sungai seluas 131,75 hektar atau seluas 4,55%. Dan yang terakhir ini adalah lahan yang tidak sesuai dengan seluas 91,23 hektar atau 3,15%. Nah, karena hal ini tidak sesuai dengan yang seharusnya karena berjarak lebih dari 500 meter dengan sungai utama maupun anak sungai. Dan di sampingnya ini ada peta kesesuaian lahan untuk danau. Di sini untuk lahan yang tidak sesuai cukup sedikit dibandingkan dengan kesesuaian lahan yang lainnya. Dan yang terakhir ini dapat dilihat mengenai perubahan lahan yang dapat dilihat dalam bentuk time lapse. Di sini dari sekitar tahun 1800 sampai dengan 2020. Awalnya lahan ini berupa hamparan tanah kosong dan masih sangat sedikit penghuni atau bangunan-bangunan yang ada. Kemudian makin berjalannya tahun, makin banyak lahan yang dibangun dan juga sudah mulai banyak penduduk yang tinggal di sana. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.